Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazal Masori akan mempresentasikan kurikulum dan perubahan kurikulum. Kurikulum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan kepada lembaga pendidikan. Suatu kurikulum tersebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum atau dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja, tentunya menuju movement yang lebih baik atau perubahan untuk menyesuaikan kondisi keadaan. Komponen kurikulum pendidikan terjadi jika ada perubahan. 1. Tujuan pendidikan. Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Materi pembelajaran. Untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sahih materi benar-benar teruji kebenarannya. 2. Tingkat kepentingan materi benar-benar diperlukan peserta didik. 3. Kebermaknaan materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. 4. Layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari kesulitannya dan kelayakan terhadap permanfaatan materi. Menarik minat. 3. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran akan dirubah mengikuti perkembangan yang berlaku. Perubahan kurikulum terjadi dalam 3 fase, yaitu 1. Fase inisiasi, 2. Fase legitimasi, 3. Fase kongruensi. Faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Di dalam perjalanan pendidikan akan berubah dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Filsafat pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, falsafah adalah anggapan dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. 2. Kehendak masyarakat. Globalisasi dan perubahan budaya memaksa masyarakat untuk berkembang dan menentukan pihak untuk kemajuan sekat-sekat bangsa dan akan dihilangkan. 3. Faktor politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan. 4. Faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. 5. Faktor perubahan sosial. 6. Faktor perkembangan ilmu dan kepentingan. Alasan dan tujuan perubahan kurikulum. Pada dasarnya, tujuan pemerintah menggantikan kurikulum dalam pendidikan adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan harus mengikuti kualitas peserta didik, guru, pembimbing, fasilitas sekolah, dan lembaga pendidikan yang layak. Secara global, perubahan kurikulum harus memperhatikan sistematik dan teknik permasalahan pendidikan. Baru dikatakan perubahan mengarah pada kondisi yang lebih baik. Dampak perubahan kurikulum. Segala perubahan akan menghasilkan dampak baik, positif maupun negatif. Penerapan kurikulum jika tidak ditangani dengan penanganan yang khusus akan menyebabkan kekacauan dalam dunia pendidikan. Sebagai penggambaran yang nyata di Indonesia dari perubahan kurikulum di pendidikan yang bergonta-ganti tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap siswa yang semakin rendah prestasi, sebetulnya perubahan ini juga dapat berdampak pada sekolah, yaitu pada tujuan, visi, dan misi sebuah sekolah juga akan terikat kacau. Perubahan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini adalah kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau bahasa Inggris. Rencana pembelajaran 1947 bersifat politis. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah 1. Pendidikan watak. 2. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 3. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. 4. Perhatian
terhadap kesenian dan pendidikan. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap mata pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seseorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 dan menjadi ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat menjadi pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pewadarna yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa karya, karsa, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam ilmu kelompok bidang studi yaitu 1. Moral, 2. Kecerdasan, 3. Emosional, 4. Keterampilan, dan 5. Jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 dilakukan perubahan kurikulum menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara mutu dan konsekuen. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan adalah upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 6. Kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditetap sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar aktif CBSA. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 1984 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984, tapi antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis komputer atau KBK. Pendidikan berbasis kompetisi menitik berat pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetisi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditentukan. Mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melaksanakan perangkat kompetisi yang telah dilakukan. Kurikulum 2006 atau KTSP. Pada kurikulum ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetisi lulus SKL, standar kompetisi dan kompetisi dasar SKKS. Setiap mata pelajaran untuk setiap satu pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan sekolah di bawah. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetisi memfokuskan pada pemerolehan kompetisi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik.
sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang